Nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Kenapa RUU TNI bermasalah? Simak sampai tuntas, aku jelasin dengan mudah. Oke, jadi ada dua pasal yang bermasalah. Yang pertama adalah pasal 47 ayat 2, bahwa Presiden bisa nempetin prajurit aktif di kementerian atau lembaga sipil. Singkatnya, militer bisa menjabat di jabatan sipil. Kenapa ini bermasalah? Nomor satu, mereka bisa double job nih. Jadi, mereka bisa jadi tentara aktif di saat yang bersamaan, mereka juga dapat jabatan sipil. Yang kedua, demokrasi bisa terancam kalau militer makin dominan di ruang-ruang sipil. Terus, netralitas TNI itu bisa terganggu karena Presiden bisa atau punya wewenang untuk bagi-bagi jabatan ke prajurit aktif. Itu pasal 47 ayat 2. Yang berikutnya adalah pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Perluasan dan penambahan jenis OMSP dari 14 menjadi 19. Apa sih OMSP? Itu singkatnya adalah tugas yang dijalanin oleh TNI di luar skenario perang melawan negara lain. Kenapa sih ini bermasalah? Karena nggak ada peraturan yang ngerinci batasan-batasan apa aja sih untuk bisa mengawasi perbantuan tentara di fungsi-fungsi non-militer. Lah, emangnya kenapa kalau TNI megang jabatan sipil? Gini, boleh nggak sih kalau orang militer megang jabatan sipil? Boleh dengan beberapa syarat. Nomor satu, harus resign atau keluar atau lepas dari jabatan militernya. Jadi dia nggak boleh tentara aktif. Yang kedua, ketika dia udah resign dari jabatan militernya, nggak serta-merta dia bisa masuk ke jabatan sipil. Ya ikutilah proses meritokrasi yang ada gitu. Contoh sederhana, Daud Yusuf, mantan Menteri Pendidikan era Orde Baru, itu dulu orang militer. Tapi ketika dia resign dari militer, dia nggak serta-merta masuk jadi Menteri Pendidikan, dia kuliah dulu, bahkan sampai kuliah ke luar negeri S2 sampai S3. Jadi dia melewati proses itu. AHY, keluar dulu, resign dari jabatan militernya, baru nyalon di Pilgub Jakarta. Kuliah S2 di Harvard, kuliah S3 di Unair, sampai akhirnya sekarang jadi menteri. Gitu. Jadi nggak serta-merta TNI berarti tahu semuanya, militer berarti bisa semuanya, gitu. Enggak, gitu. Dan yang dikhawatirkan juga adalah soal kritisisme, ya kekritisan dalam membuat kebijakan. Takutnya, karena militer itu kebiasaan komandonya top down, pokoknya yes man, siap manut, siap komandan, siap jalankan. Takutnya tidak ada ruang untuk kemudian berargumen, apakah perintahnya benar, apakah kebijakannya benar, gitu. Dan ini berpotensi untuk membuat konflik-konflik lain pada bidang-bidang yang bisa berbenturan langsung dengan rakyat, konflik agraria, dan segala macamnya. Seperti itu, dan udah banyak kritikan dari para ahli ya, seperti Gufron Mabruri dari Direktur Imparsial, Dimas Bagus Arya dari Koordinator Kontras, maupun dari Muhammad Najib Aska, Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada. Itu secara singkatnya, semoga bisa dipahami bersama. Kalian tahu nggak apa itu DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Tahu kan? Tahu kan? Weh, kalian para DPR, kalian tahu kan apa arti DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Harusnya apapun yang kalian ambil, apapun yang kalian bahas, apapun yang kalian rencanakan, rakyat terlibat, rakyat tahu, rakyat diajak diskusi, rakyat diberitahu. Lalu ketika rakyat setuju, ketika rakyat tidak setuju, maka kalian harus ikut apa omongan rakyat. Jangan kalian sahkan sesuatu, lalu kalian nanti menjelaskannya. Itu namanya sakit jiwa. Ya, kami tidak anti, apapun itu tidak anti, apapun keputusan untuk negara ini kami tidak anti. Tapi kenapa kalian tidak pernah melibatkan rakyat? Bahkan ketika rakyat menolak, kalian hadapi dengan sepatu PDL. Kenapa? Kenapa kalian tidak pernah bertanya kepada rakyat? Kenapa kalian anggota DPR tidak bertanya dulu kepada rakyat mewakili wilayah kalian? Kenapa? Kalian mengatasnamakan wakil rakyat, tapi kalian membuat rapat diam-diam kumpul-kumpul. Kalian di gedung besar dengan pagar yang tinggi dan jarak gedung kalian dari rakyat bersuara ratusan meter. Tapi kalian selalu mengatakan atas nama rakyat. Tapi setiap kalian ketok palu, pasti rakyat mengatakan tidak setuju.
Bukan masalah undang-undang, bukan masalah apanya yang mempermasalahkan rakyat. Kenapa masih banyak rakyat mempertanyakan, kalian tiba-tiba udah sah? Apapun itu, RUU yang kalian buat. Dan lucunya ketika rakyat meminta supaya RUU perampasan aset koruptor dan hukuman mati pada koruptor, kalian tidak mau mendengar. Kenapa? Kenapa kalian tidak mau mendengar? Kenapa kalian tidak mau menyetujui? Padahal itu langsung permintaan rakyat. Sementara RUU yang kalian bahas, yang kalian sahkan, tidak permintaan rakyat, tapi kalian sahkan. Aneh kan? Kita ini bukan anti siapapun, bukan anti TNI, bukan anti Polri. Justru rakyat ini ingin, jika memang yang dibahas tentang TNI, berarti yang dibahas untuk kesejahteraan anggota TNI. Kesejahteraan anggota TNI siapa? Bukan hanya petingginya, prajurit-prajuritnya. Karena kami juga merasakan bagaimana saudara kami juga ada prajurit TNI, saudara kami juga ada prajurit di Polri. Kami lihat rumah dinasnya seperti apa. Berbeda sekali dengan rumah dinas para perwira-perwiranya. Berbeda sekali dengan kehidupannya. Keluarga saya sendiri sudah pangkatnya kapten. Dia dari tamtama sampai kapten. TV pun tak terbeliknya. Padahal dia mantan pelatih pasukan elit. Pensiun dia digusur, diusir. Tidak dihargai. Betul kata orang-orang. Kenapa yang dibahas itu tidak berhubungan dengan kesejahteraan prajurit? Kenapa yang dibahas itu jabatan-jabatan elit? Kenapa? Kenapa seperti itu? Banyak keluarga, pensiun mereka malah lontang-lantung, hanya membawa sepeda motor tua. Banyak prajurit TNI pensiun hanya membawa sepeda motor tua. Kalau kalian ingat dulu, banyak kasus penggusuran-penggusuran rumah dinas. Ternyata tiba-tiba dijadikan apa? Dijadikan apa? Perumahan. Apa? Mau kita bilang? Itu fakta. Kami bukan anti TNI, bukan anti Polri, bukan anti negara ini. Tapi negara ini tidak memikirkan yang lebih penting, malah memikirkan yang di atas. Giliran masyarakat meminta supaya perampasan aset koruptor disahkan secepatnya, sampai sekarang kalian senggol pun tidak. Kalian respon pun tidak. Giliran yang tidak urgent kalian bahas. Udah payah negara ini. Prajurit itu disejahterakan. Tamtama, Bintara, ya, polisi, TNI, prajurit itu yang kemudian perang itu disejahterakan. Keluarga kami banyak juga prajurit. Keluarga aku juga banyak prajurit. Kasihan melihat hidupnya, meminta sepatu sama aku. Ada keluarga aku mantan pelatih pasukan elit, juara master jumping se-Asia Tenggara, minta sepatu sama aku. Minta sepatu sama aku. Belikan aku sepatu. Tengok sepatuku berlubang. Saudaraku, kapten dari Tamtama dia, sampai kapten dia, mantan pelatih pasukan elit, banyak piagamnya, meninggal dia dibaca piagamnya, satu tas besar piagamnya, tapi meminta sepatu sama aku, meminta sepatu sama aku, belikanlah aku sepatu. Tengok sepatuku, nampak jempolnya, demi Tuhan, nampak jempol kakinya. Mantan pelatih pasukan elit, juara master jumping, juara ini, piagamnya banyak.
Dia digusur dari rumah dinas ketika pensiun. Diusir. Padahal jasanya banyak ke negara ini. Itu hanya dirasakan oleh prajurit. Itu hanya dirasakan oleh prajurit. Bintara, Tamtama. Itu yang dipikirkan, itu yang dibahas. Bukan jabatan-jabatan elit. Bukan jabatan-jabatan. Puan Maharani selaku Ketua DPR RI, wakil rakyat tapi ketua dari para anggota DPR. Anda tuh begitu cepatnya Anda mengesahkan RUU rancangan TNI, meminta persetujuan fraksi-fraksi untuk mengesahkannya, disetujui, ya kan? Dan itu terlalu cepat. Cepat banget. Cepat sekali proses rancangan ini. No problem sih, no problem. Cuman yang menjadi pertanyaan itu RUU perampasan aset koruptor dari zaman masa Pak SBY sampai di zaman Pak Jokowi. Anda juga sebagai Ketua DPR RI juga. Kenapa RUU perampasan aset koruptor tidak pernah Anda sahkan? Padahal menurut pengakuan Pak Jokowi sudah menghantarkan naskahnya ke DPR. Tapi Anda selaku Ketua DPR, masa Anda nggak menghargai atau menghormati seorang presiden yang sudah menghantarkan naskah rancangan undang-undang perampasan aset koruptor? Dan itu tidak disahkan sampai sekarang. Selama 20 tahun, sudah 20 tahun RUU perampasan aset koruptor itu tidak disahkan. Eneng opo? Ada apa ini? Ada apa? Kenapa RUU perampasan aset koruptor ini nggak pernah Anda sahkan? Anda selaku ketua. Sementara ini baru terjadi RUU TNI, cepat Anda mengesahkannya. Minta persetujuan fraksi-fraksi, semuanya setuju, oke. Kenapa RUU perampasan aset yang sudah 20 tahun, perampasan aset koruptor, itu tidak pernah Anda sahkan? Why? Kenapa itu? Apa jangan-jangan Anda termasuk orang-orang yang melindungi maling-maling rakyat? Atau macam mana? Kenapa nggak pernah disahkan? 20 tahun loh. Bayangkan 20 tahun, masa nggak selesai rapat untuk mengesahkan RUU perampasan aset selama 20 tahun? Masa nggak disahkan juga? RUU perampasan aset koruptor loh, untuk kepentingan rakyat itu.